Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, nama aku Safa Haidar dari kelas 6D. Hari ini aku akan bercerita sebuah dongeng atau cerita fabel yang berjudul Jagalah Matamu. Pada suatu pedalaman hutan terdapat beberapa jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan itu contohnya seperti gajah, kura-kura, lebah, dan lain sebagainya. Nah, di antara hewan-hewan itu terdapat seekor anak gajah yang periang. Dia suka bermain dan baik hati. Dia juga mempunyai sahabat. Sahabatnya itu seekor anak kura-kura. Kura-kura itu bernamanya Kuku. Dan gajahnya tadi itu bernama Gaga. Cerita ini dikisahkan pada Gaga ketika dia sedang bermain handphone. Dia tiba-tiba berteriak seperti mengeluh. Aduh, mataku perih banget. Kenapa ya ini? Ternyata Gaga tersebut mengeluhkan tentang matanya, teman-teman. Akhirnya karena keluhan Gaga tersebut terlalu kencang, terdengarlah oleh sahabatnya Kuku. Kuku pun menghampiri Gaga. Kamu kenapa, Gaga? Kenapa kamu berteriak-teriak kesakitan gitu? Mataku seperti terasa sangat perih. Dan entahlah kenapa. Akhirnya Kuku yang sangat peduli kepada sahabatnya tersebut lalu memperhatikan apa yang dikeluhkan Gaga. Sepertinya matamu berwarna kemerah-merahan, Gaga. Dan di dekat kelopakmu ada seperti berair-air. Gaga pun langsung terkejut mendengarkan pernyataan dari temannya tersebut. Hah? Berwarna merah? Masa sih? Wah, iya. Ternyata memang mataku rada berwarna merah dan sedikit berair-air. Kira-kira itu kenapa ya, Kuku? Kuku langsung menjawabnya dengan seperti ini. Kamu kan habis bermain handphone, Gaga. Kamu sudah berapa lama menggunakannya? Gaga pun menjawab, aku kira-kira sudah menggunakan handphone ini 5 jam. Jawab Gaga tanpa rasa bersalah. Dia tidak tahu bahwa itulah penyebabnya matanya dia menjadi sangat perih. Kuku pun langsung menasihatinya. Wah, itu Gaga. Itu yang membuat matamu terlihat sangat perih dan berwarna kemerah-merahan. Batas penggunaan handphone bagi anak-anak seperti kita ini cuma 1 jam. Nah, kamu sudah menggunakan lebih dari itu, bahkan sampai 5 jam. Itu sudah terlalu berlebihan. Bahkan kamu hampir kecanduan loh. Gaga yang masih terkejut pun menjawab, wah, begitu ya? Waduh, terus gimana dong? Apa langkah selanjutnya yang aku harus lakukan? Akhirnya Kuku pun menjawabnya, begini saja, matamu kan sudah sangat terlalu perih kan? Aku ajak kamu ke dokter ya. Ada kok di hutan ini dokter yang bisa menyembuhkan atau menasihati kamu tentang mata. Oh, begitu ya? Baik. Tapi aku tidak tahu di mana tempat dokter itu. Baik, ku ajak ya. Kuku, sang sahabat Gaga itu pun mengajak Gaga pergi ke tempat dokter. Dokter itu adalah hewan lebah. Namanya Dokter Bipi. Bisa dipanggil Pak Bipi. Dia bisa mengobati mata atau mengetahui ilmu-ilmu tentang mata seperti penyakit mata, rabun, silinder, dan lain-lain. Dia juga sering mengingatkan kepada anak-anak yang sakit mata
bahwa harus mengurangi bermain handphone dan makan sayuran yang bervitamin. Dan ada salah satu vitamin yang sangat baik untuk mata kita. Apa ya kira-kira? Ya sudah, yuk next lanjut cerita berikut. Gaga dan Kuku sudah tiba di tempat dokter Pak Bipi. Kuku pun langsung mengetok pintu rumah Pak Bipi. Tok 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 tok. Permisi. Apakah ada Pak Bipi di sini? Akhirnya seorang dokter itu sudah keluar dari pintunya. Ya, ada apa? Apa yang kalian perlukan untuk karena kalian datang ke aku? Kuku pun menjawab, begini Pak Bipi, temanku Gaga ingin memeriksakan matanya dan ingin menyembuhkan matanya serta ingin mengetahui alasan mengapa matanya bisa sangat perih sekali. Pak Bipi itu pun menjawab, oh ya sudah, Gaga, mari masuk ke ruang pemeriksaku yuk. Kuku, kamu tinggal di sini dulu ya, biar aku bersama Gaga. Baik Pak. Setelah mereka berdua masuk, Pak Bipi langsung menanyakan apa yang dikeluhkan oleh Gaga tersebut. Gaga, apa yang kamu keluhkan sehingga kamu datang ke aku? Begini Pak Dokter, mataku terasa sangat perih sekali dan kata Kuku, mataku sedikit berwarna merah-merahan. Pak Bipi pun menjawab serta mengiyakan. Wah, itu benar Gaga, matamu memang sedikit merah-merahan. Kira-kira menurutmu apa yang membuat kamu seperti itu? Kalau menurutku sih Pak, kata dari Kuku, aku karena kebanyakan bermain handphone, jadi mataku bisa seperti ini. Oh begitu ya. Begini Gaga, kamu kan masih anak-anak. Batas penggunaan handphone bagi anak-anak cuma 1 jam. Sedangkan kamu berapa lama menggunakan handphone? 5 jam Pak. Nah itu yang bikin, itu yang membuat kamu matamu seperti itu. Ya sudah, Bapak sekarang ingin memberimu obat mata. Lain kali kamu harus menjaga matamu dengan baik ya. Baik Pak. Gaga pun diberi obat tetes mata oleh Pak Bipi. Terus, nah, sudah selesai. Setelah itu, Pak Bipi memberi nasihat kepada Gaga supaya kita harus menjaga mata kita dengan baik. Karena salah satunya penyebab mata kita seperti Gaga ini adalah terlalu berlebihan menggunakan handphone. Nah, kalian berapa lama tuh menggunakan handphone? Kita harus mengurangi waktu bermain handphone kita ya, dan melakukan kegiatan hal-hal yang bermanfaat. Juga jangan lupa selalu memakan buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung vitamin. Nah, ada loh satu vitamin yang membuat baik pada mata kita, yaitu adalah vitamin A. Vitamin A ini jika di sayur ada pada wortel. Nah, jadi kalian intinya harus memakan banyak sayur dan buah-buahan untuk menjaga kesehatan mata kalian. Karena kita ini masih anak-anak. Belum waktunya kita untuk melebihi batas dari 1 jam dalam menggunakan handphone. Nah, setelah itu Gaga pun sadar setelah dinasihati oleh Pak Bipi. Dia akan mengurangi waktu bermain handphonenya dan melakukan kegiatan hal-hal yang bermanfaat. Tidak lupa dia untuk memakan makanan yang bergizi dan bervitamin. Baik sobat, dari cerita yang aku bawakan tadi, nah, apa yang kalian bisa ambil dari ini? Ya, benar, yaitu adalah melakukan hal yang bermanfaat dan jangan sampai kecanduan handphone kalian.
Kalau kalian tidak punya handphone, ya itu lebih baik lagi. Karena kenapa? Mata kita kan masih anak-anak. Jadi dalam kita menerima radiasi-radiasi itu, kita masih belum seperti orang dewasa. Makanya itu, kurangi ya bermain handphonemu. Sudah, sekian aja yang aku bawakan cerita tadi. Semoga kalian sadar ya untuk mengurangi bermain handphone kalian. Terima kasih. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.